Bahasa Inggris Pariwisata. English for tourism. Halo, saya Yuni Tampi. Anda sedang mendengarkan pelajaran ketiga dari kursus Bahasa Inggris Dasar yang terdiri dari 26 bagian untuk pariwisata dan perhotelan. Kursus ini bertujuan membantu Anda berbicara dengan mudah kepada tamu-tamu yang berbahasa Inggris. Setiap percakapan dalam kursus ini adalah percakapan yang umum di bidang perhotelan dan pariwisata. Jangan khawatir kalau pada awalnya Anda tidak mengerti apa yang dikatakan. Banyak bagian percakapan akan diulang, diterangkan, dan dilatih dalam pelajaran ini atau pelajaran berikutnya. Pada akhir setiap 2 pelajaran, Anda akan mendengar seluruh percakapan secara penuh, dan Anda mungkin akan heran begitu banyak yang dapat Anda mengerti dan ucapkan kembali. Pelajaran ketiga, check-in di hotel. Lesson 3, checking in. Dalam pelajaran ketiga ini, Anda akan belajar bagaimana menyapa dan memberi salam kepada tamu-tamu di front desk atau bagian penerimaan tamu, dan bagaimana menyebutkan nomor kamar. Anda akan berlatih mengucapkan bentuk-bentuk singkat seperti I'll dan will, serta kata depan yang menunjukkan tempat. Anda juga akan belajar dan berlatih menggunakan cara yang sopan untuk mengatakan ya dan tidak. Percakapan berikut ini tentang bagaimana melayani tamu-tamu yang check-in. Anda akan mendengar resepsionis kita, Leo. Hi, I'm Leo. Melayani tamu-tamu baru yang check-in, Mona White. Hi, I'm Mona White. Dan ayahnya, Jack Weber, Hi, I'm Jack Weber. yang baru saja tiba dari Melbourne. Tetapi sebelum kita mendengarkan percakapan mereka, ada petunjuk penting menyangkut budaya yang perlu diingat pada waktu berhadapan dengan tamu-tamu. Usahakan untuk mengadakan kontak mata dan tersenyum. Kalau tidak, tamu-tamu dari negara barat mungkin akan keliru menafsirkan sikap Anda sebagai kurang hangat atau acuh tak acuh. Sekarang, mari kita mulai. Coba dengarkan percakapan ini dengan terjemahannya. Good afternoon. Selamat siang. Can I help you? Bisa saya bantu? Yes, we have a reservation for 3 nights. Ya, kami sudah memesan kamar untuk 3 malam. Mona White, I called last week. Mona White. Saya menelpon minggu lalu. One moment, please, Miss White. Mohon ditunggu, Miss White. Yes, that was for 2 single rooms, wasn't it? Oh ya, untuk 2 single room, bukan? I've reserved rooms 402 and 403 for you. Saya sudah sediakan kamar nomor 402 dan 403 untuk Anda. Are they quiet rooms? Apakah kamarnya cukup tenang? Well, they are facing the street, Kamar-kamar itu menghadap ke jalan, but there's a lovely view. tetapi pemandangannya indah. We'd like quiet rooms, thanks. Kami ingin kamar yang tenang, terima kasih. Of course. Baik. Coba dengarkan sapaan Leo dan terjemahannya. Good afternoon. Can I help you? Selamat siang, bisa saya bantu? Can I help you? Adalah kalimat pertama yang kita ucapkan kepada pengunjung di toko, kantor, dan tamu hotel. Mari kita berlatih. Coba dengarkan dan ulangi. Can I help you? Can I help you? Good morning. Can I help you? Good afternoon. Can I help you? Coba dengarkan bagaimana Leo menjelaskan tentang kamar yang telah disediakannya. I've reserved rooms 402 and 403 for you. Saya telah menyediakan kamar nomor 402 dan 403. Nomor kamar seringkali menunjukkan lantai gedung di mana kamar itu terletak, disusul dengan nomor kamar itu sendiri.
Kamar 11 di lantai 3 akan disebut kamar 311, bukan kamar 311, walaupun dituliskan sama. Coba dengarkan dan ulangi. Room 614. Room 507. Room 209. Coba dengarkan percakapan berikut dengan terjemahannya. We'd like quiet rooms, thanks. Kami ingin kamar yang tenang. Terima kasih. Of course. Baik. Ungkapan-ungkapan seperti of course dan certainly dalam menjawab suatu permintaan atau pertanyaan akan membuat tamu-tamu berasa lebih diperhatikan. Coba dengarkan dan ulangi. Of course. Of course. Certainly. Certainly. Sekarang coba dengarkan percakapan seluruhnya. Anda akan diberi waktu untuk mengulangi setiap kalimat Leo. Good afternoon. Can I help you? Yes, we have a reservation for 3 nights. Mona White. I called last week. One moment, please, Miss White. Yes, that was for 2 single rooms, wasn't it? I've reserved rooms 402 and 403 for you. Are they quiet rooms? Well, they are facing the street. But there's a lovely view. We'd like quiet rooms, thanks. Of course. Lesson 3. Checking in. Pelajaran ketiga, check-in di hotel. Coba dengarkan baik-baik kata-kata dan ungkapan baru dalam percakapan selanjutnya. I can put you in rooms 311 and 312. Saya dapat memberi Anda kamar nomor 311 dan 312. They're at the rear of the hotel. Letaknya di bagian belakang hotel. Mona, Mona, That's much better, thank you. itu lebih baik. Terima kasih. Mona, Mona, Yes, Dad? ya ayah, I'd like a view. saya ingin yang ada pemandangannya. Oh, is there a view? Oh, apakah ada pemandangannya? Not really. Tidak. Well, we want our rooms together. Kami ingin kamar yang bersebelahan. Mona, Mona, Yes, Dad? ya ayah, I don't mind if our rooms are not together. saya tidak keberatan kalau kamar kita tidak bersebelahan. I'd like a lovely view. Saya ingin pemandangan yang indah. Oh, Oh, I'll see what I can do. akan saya usahakan. Coba dengarkan. I can put you in rooms 311 and 312. Saya bisa memberi Anda kamar 311 dan 312. They're at the rear of the hotel. Letaknya di bagian belakang hotel. Dalam percakapan tadi, kita menggunakan beberapa kata depan yang menunjukkan tempat di hotel. Coba dengarkan dan ulangi, perhatikan khususnya penekanan kata depan in, on, dan at. Di bagian depan hotel. At the front of the hotel. Di bagian belakang hotel. At the rear of the hotel. Di lantai 4. On the 4th floor.
di lobi. In the lobby. Sekarang coba dengarkan bagaimana Leo menjawab pertanyaan Mona tentang pemandangan. Is there a view? Apakah ada pemandangan? Not really. Tidak. Not really. Kadang-kadang jawaban yes atau no saja dapat kedengaran seperti agak kasar. Not really adalah cara diplomatis untuk mengatakan tidak. Coba dengarkan dan ulangi. Not really. Not really. Coba dengarkan. I don't mind if our rooms are not together. I'd like a lovely view. Saya tidak keberatan kalau kamar kita tidak bersebelahan. Saya ingin pemandangan yang indah. Oh, I'll see what I can do. Akan saya usahakan. Mari kita perhatikan penggunaan beberapa kata yang dipersingkat. Leo mengatakan, I'll see what I can do. Dan Jack mengatakan, I'd like a view. Bentuk yang saya tekankan dalam kalimat-kalimat itu adalah bentuk singkat, penggabungan dari dua kata tertentu menjadi satu. Ini umum digunakan dalam bahasa Inggris, dan kalau Anda tidak menggunakannya, bahasa Inggris Anda akan kedengaran terlalu kaku atau resmi. Bentuk singkat ini biasanya diambil dari bunyi terakhir kata kedua dan ditambahkan pada kata pertama. Misalnya, I would menjadi I'd, I have menjadi I've, dan seterusnya. Dalam kursus ini, kita akan mempelajari berbagai bentuk singkat seperti itu. Tetapi untuk sekarang, kita berkonsentrasi pada bentuk singkat dari will. I will menjadi I'll, dan you will menjadi you'll. Mari kita berlatih. Coba dengarkan dan ulangi. I will, I'll arrive on Monday. She will, she'll arrive on Tuesday. He will, he'll arrive on Wednesday. It will, it'll arrive on Thursday. We'll arrive on Friday. You'll arrive on Saturday. They'll arrive on Sunday. Coba dengarkan dan ulangi bagian terakhir percakapan. Anda akan diberi waktu untuk mengulangi tiap-tiap kalimat Leo. I can put you in rooms 311 and 312. They're at the rear of the hotel. Mona? that's much better, thank you. Mona? Yes, Dad? I'd like a view. Oh. Is there a view? Not really. Well, we want our rooms together. Mona? Yes, Dad? I don't mind if our rooms are not together. I'd like a lovely view. Oh. I'll see what I can do. Dan inilah latihan untuk Anda pelajari dan ulangi agar Anda dapat mengingatnya sampai kita berjumpa kembali dalam pelajaran berikutnya. Can I help? Can I help? Can I help you? Of course, madam. I'll see what I can do. Can I help? Can I help? Can I help you? Of course, madam. I'll see what I can do. Ikuti pelajaran berikutnya, pelajaran keempat, masih tentang check-in di hotel, tentang bagaimana menangani masalah kamar yang diminta oleh Mona dan Jack.